Lanjang depan gerak. Gerak. Kita buka. Ada. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kami. Silakan pimpin teman-teman kamu untuk berdoa. Berdoa mulai. Untuk membagikan jiwa nasionalisme kamu agar kamu lebih semangat dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh teman kita Sekar. Ayo Sekar, pimpin teman-teman kamu maju ke depan. Semuanya mari berdiri. Ayo berdiri. Bagus sekali ya, semangat sekali. Silakan duduk anak-anak. Untuk hari ini Bu lihat sudah masuk semua, sudah bagus, berarti sudah sehat ya. Ya, di masa pandemi seperti ini emang kita harus menjaga kesehatan. Sudah sarapan belum anak-anak? Sudah, bagus sekali ya. Jadi selain makanan yang bergizi, kemudian kita harus selalu mengenakan mengenakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Bagus sekali ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, mari kita memulai pelajaran pertemuan yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar mengenai teks eksplanasi. Ayo, Keke, Ibu mau tanya, masih ingat tidak unsur-unsur teks eksplanasi? Nah, masih ingat apa saja? Pernyataan umum. Terus? Deret penjelas. Interpretasi. Iya, pinter sekali ya. Keke masih ingat pelajaran pertemuan lalu. Yang lainnya Ibu juga, Ibu rasa masih ingat semua ya.
Ya, untuk hari ini pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari kalimat efektif, kemudian kosakata baku ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini boleh dilihat di layar. Nah, terlihat tidak? Jelas tidak? Coba apa nih yang nomor 1, apa tujuannya? Setelah membaca, siswa dapat menganalisis kalimat efektif dan tidak efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Iya, bagus. Yang nomor 2 coba dibaca Nopal. Setelah membaca, siswa dapat mengklarifikasi kata-kata baku dan non baku dari teks Nasi akan dibaca. dibaca dengan tepat. Bagus. Yang ketiga coba dibaca ya sih. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengenali pentingnya Cinta produk cinta produk Indonesia, untuk meningkatkan ekonomian. keekonomian bangsa. Iya, bagus. Yang keempat, Husnul. Setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan dampak positif dari cinta produk Indonesia. Iya, jadi keempat inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu ulangi antara lain 1, setelah membaca, kamu dapat menganalisis kalimat efektif dan tidak efektif dari teks yang dibaca dengan tepat. Adapun teksnya boleh dibuka pada halaman 118. Ayo, buka buku. Ya. Ya, ini. Kemudian yang nomor 2, setelah membaca, siswa dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan kosakata baku dan non baku dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Ayo perhatikan layar, jangan sendiri. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan dampak positif dari cinta produk Indonesia. Sekarang buka halaman 118. Iya, di situ ada teks. Kelihatan tidak? Udah? Nah, sekarang Ibu mau Abi baca teks paragraf pertama. Suara yang lantang supaya teman lain bisa mendengar. Yang lain juga siap? Ayo, baca Abi. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Lanjut, Yesi, paragraf kedua. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Paragraf 3 dilanjut Sekar. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau
dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika. Mana yang akan kamu beli? Anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan membeli sepatu produk dalam negeri. Indah? Ya, paragraf pertama Indah. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu, olahraga atau tas yang bagus dan cuma menggunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dan dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Ya, Pak Pandi. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Jika perlu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintahan memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengajukan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Tony, paragraf terakhir. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kemampuan produk dalam negeri? Tentunya kita, anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga kita suatu hari kamu belanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika. Mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produk dalam negeri. Iya, bagus sekali. Semuanya sudah bagus ya dalam belajar teks. Di situ dilihat lagi, aku cinta produksi Indonesia. Yang mana pada tema ini kita mempelajari tentang globalisasi kan? Ya, jadi era globalisasi itu membuat banyak sekali produk asing beredar di Indonesia ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dalam negeri? Ayo, ada tidak? Tas kamu, kemudian baju kamu yang kamu kenakan, itu buatan mana? Buatan Iya, buatan Indonesia atau dalam negeri. Itu sudah membuktikan bahwa kamu cinta produk Indonesia ya. Jadi dalam pembelajaran 4 kali ini itu ada 2 mupel. Kita yang pertama bahasa Indonesia yang tadi tujuannya sudah kamu bacakan, yaitu kita akan mempelajari kosakata baku dan juga kalimat efektif. Ayo coba Husnul, apa itu kosakata baku? Kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah tertentu dan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, bagus sekali. Jadi kosakata baku itu adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kata tersebut sudah ada di dalam KBBI. Ya, untuk yang belum membuka kamus nanti kita bisa meminjamnya di perpustakaan. Ada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kosakata tidak baku itu apa Sekar? Kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu di antaranya bahasa daerah dan kata tersebut tidak ada di KBBI. Iya, betul sekali. Jadi kosakata tidak baku itu kata yang sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di KBBI. Nah,
pada teks yang kamu baca tadi, ya ada beberapa kata kosakata non baku. Ada beberapa kosakata non baku yang ada di dalam teks. Ya, coba Ibu lihat, coba kamu baca lagi. Yang mana kira-kira kosakata baku dan kosakata tidak baku yang ada di dalam teks? Kosakata non bakunya apa? Kemudian bisa kita ubah ke dalam kosakata baku. Ya, tadi Ibu sudah mendengarkan kamu membaca teks. Di situ ada kata, coba kamu lihat. Ya, contohnya pada paragraf 2. Ya, paragraf 2. Sudah? Di situ ada kalimat kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, yang tidak tepat, yang kurang tepat dalam kalimat tersebut ada pada kata apa kira-kira? Iya, ayo yang keras jawabnya. Kurang tepatnya di kata betul sekali. Kosakata non bakunya memotong di situ. Yang lebih tepatnya adalah mengurangi. Jadi kemajuan teknologi mengurangi berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain ya. Kemudian coba dilihat lagi kira-kira yang mana kosakata non baku. Ya, perhatikan layar. Ayo, perhatikan layar. Jadi kata baku ini digunakan dalam situasi resmi. Jadi dalam situasi resmi, kamu tidak boleh menggunakan kata-kata non baku atau bahasa daerah. Kemudian penulisan dan pengucapan itu sudah sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Coba, Apandi, kata tidak bakunya nasihat. Kata bakunya ialah apa? Iya betul anak-anak. Jadi bukan nasihat, tetapi nasihat. Kemudian yang diingat, kamu sering menyebut apotik. Apotik itu kosakata non baku. Kata bakunya apa? Apotek. Betul sekali, apotek. Itu contohnya. Kemudian sering sekali kita mendengar kata cuman. Cuman itu bukan kosakata baku. Kosakata bakunya adalah iya betul ya, cuma. Kemudian jadwal. Ya, jadwal itu tidak menggunakan U tetapi menggunakan huruf W. Betul sekali, menggunakan huruf W. Ya, jadi itu beda kosakata baku dan tidak baku. Yang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari sering kita menggunakan kosakata tidak baku ini. Nah, untuk menambah pengetahuan kamu, jadi jangan lagi bukan apotik tetapi apotek. Bukan nasihat tetapi nasihat. Bukan juga jadwal tetapi apa? Jadwal dengan menggunakan huruf W. Ya, ini untuk kosakata baku dan tidak baku. Ya, ada lagi kwitansi dan kwitansi. Ya, itu karena sering pelafalan kita ini salahnya karena sudah terpengaruh dengan bahasa daerah. Ya. Saya lanjutkan. Ayo dibaca, Destri. Apa itu kalimat efektif, Destri? Kalimat yang menggunakan pikiran atau gagas dan disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Iya, betul sekali. Kalimat efektif itu ialah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Sedangkan kalimat tidak efektif apa, Rido? Kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian
Pesannya bagus sekali Rido. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang mengungkapkan pikiran dan gagasan yang mudah dipahami dalam penyampaiannya. Itu membuat orang lain yang disampaikan tadi merasa mudah untuk mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu kalimat efektif. Sedangkan kata Rido, kalimat tidak efektif ialah yang penggunaannya terlalu berlebihan, terlalu berbelit-belit sehingga orang lain susah menangkap makna pesan yang kita sampaikan. Ya, coba Sekar diulangi. Apa Sekar kalimat tidak efektif? Kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Iya, bedanya di mana? Ayo, beda antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Bedanya dalam hal betul sekali, dalam hal penyampaian. Yang mana kalimat efektif ini secara langsung menyampaikan gagasan atau pikiran yang sehingga yang pendengarnya mudah mengerti. Sedangkan tidak efektif tadi apa? Terlalu berbelit. Iya, terlalu berbelit-belit sehingga yang mendengarkan susah mengerti atau menangkap maksud si penyampai pesannya. Ibu tampilkan contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi ini cirinya dulu. Jadi kalimat efektif ini dibaca apa, Destri? Ya, apa cirinya? Kalimat efektif satu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Bagus sekali. Kalimat tidak efektif ya sih? Tidak memiliki subjek yang jelas. Iya, tidak memiliki subjek yang jelas. Ada contohnya, Indah. Contoh kalimat efektif di situ apa? Budi membaca buku di rumah. Iya, contoh kalimat tidak efektif, Roni. Budi membaca buku. Iya. Jadi kalimat efektif di situ dicontohkan Budi membaca buku di rumah. Jadi subjek dan predikatnya jelas. Keterangannya tempat di rumah. Sedangkan kalimat tidak efektif dia tidak jelas. Di rumah Budi membaca buku. Ya, begitu disampaikan mana Yesi? Ya, di rumah Yesi membaca buku. Kurang tepat? Tepat tidak? Tidak, kurang tepat ya. Yesi sedang membaca buku di rumah. Itu lebih mudah tidak kita menangkap pesan yang disampaikan ketimbang di rumah Yesi membaca buku. Jadi kurang tepat. Inilah kita ulangi. Ayo, kalimat efektif sama-sama. Apa itu cirinya? Kalau kalimat tidak efektif? Iya. Ya, Ibu tanya sejauh ini sudah mengerti belum? Ya, di situ kan teks yang kamu baca ada 3 paragraf. Kemudian tadi sudah Ibu contohkan 1 kosakata baku. Kemudian kosakata non baku Ibu contohkan. Kemudian kosakata bakunya apa ya? Di sini Ibu mau kamu secara mandiri membuat tabel pada halaman 119. Di situ kamu berdasarkan teks silahkan cari kosakata non baku yang ada pada teks, kemudian ubah menjadi kosakata baku. Kemudian cari kalimat efektif dan kalimat tidak efektifnya. Ya, ada pada tabel? Ya, silahkan kerjakan. Ibu rasa 10 menit cukup tidak? Waktunya cukup. Ayo kerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Nah, buat. Tabelnya dibuat. Ya. Buat masing-masing.
Di bawahnya langsung kalimat efektif. Kemudian kalimat tidak efektif. Baca lagi teksnya, bacaannya biar tahu yang mana kalimat efektif. Kemudian yang mana kalimat tidak efektif. Ayo, waktunya tinggal. Belum. Nama jangan lupa tulis di LKPD nak ya. Nama jangan lupa tuliskan di LKPD. Rasa sudah habis waktunya deh. Pekerjaan kalian juga sudah, Ibu rasa sudah selesai. Ayo coba Ibu mau dengar untuk kosakata non baku yang ditemukan oleh Keke. Memotong yang tadi ya pada paragraf 2 nah ya. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kosakata bakunya apa Keke? Menggunakan. Menggunakan. Tepat ya. Nah coba apa Desri? Desri apa? Segelintir. Segelintir itu, ayo dilihat segelintir. Kosakata bakunya apa nak? Iya, ini ada di paragraf kedua. Kosakata bakunya apa Desri? Sebagian. Coba tepat sekali ya, hanya segelintir. Lebih tepatnya kosakata bakunya itu adalah hanya sebagian. Indah. Kosakata baku yang ditemukan pada teks apa yang non baku? Segelintir. Oh iya, bagus sekali, sama dengan Desri. Iya. Nopal? Belum? Kenapa belum mengerti ini?
Ya, silakan dituliskan ya jawabannya dengan teman. Kamu ya sih? Apa kosakata bakunya satu saja sebutkan. Apa non bakunya? Sebutkan jawaban kamu. Mengecilkan, mengecilkan. Kosakata bakunya apa yang dijawab? Kosakata bakunya ini apa yang ditulis? Iya, memperkecil. Tepat sekali ya. Jadi Bu Asta sudah mengerti, sudah bagus sekali jawaban kamu untuk kosakata non baku. Ada beberapa sudah kamu temukan ya. Coba cari Ayu apa? Kosakata non baku kamu nak yang ditemukan di teks. Diminati. Diminati. Bakunya yang tepat? Disuka. Iya, disukai. Disukai. Ya, bagus sekali. Untuk kalimat tidak efektifnya coba Husnul. Kalimat tidak efektif. Baca. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek Cina. Kalimat efektifnya seperti apa? Coba dibaca. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek Cina. Iya, ternyata betul sekali ya. Menurut Keke itu adalah pemborosan kalimat pada kata barang-barang. Ya, lebih tepat. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan merek terkenal. Bagus sekali Keke. Sifri? Ada kamu? Kalimat tidak efektifnya coba dibaca. Ayo, suaranya yang lantang. Tentu ada sebagian dari Tadi udah satu yang pertama-tama itu. banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Kalimat efektifnya dibaca. Banyak baju, sepatu, Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Ini kalimat efektif. Bagus sekali. Coba Ibu bacakan. Ternyata kalimat tidak efektif Desri mengambil dari paragraf pertama. Ayo dibaca Desri. Kalimat tidak efektifnya. banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik. Dari barang sejenis produksi luar negeri sampai titik. Ya, kemudian kalimat efektifnya Desri. Banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Iya, tepat sekali ya. Jadi Bu rasa kalian sudah mengerti untuk materi mengenai kosakata non baku. Kemudian kalimat tidak efektif. Untuk LKPD jangan lupa nak dituliskan namanya. Ya, kumpulkan, Ibu ambil ya. Ibu akan mengambil nilai dari LKPD yang telah kamu bikin. Oke deh, ya Pak. Ya. Nah, sekarang coba fokus ke layar. Fokus ke layar. Ibu mau tanya, tahu tidak gambar apa yang Ibu tampilkan itu? Instan, Ya, Abi apa coba? instan, Kemudian makanan ringan, ada kan di situ apa tuh? Apa Desri? Ya, apa itu? Silver Queen. Apa di? Kopiko. Jadi yang Ibu tampilkan ini ialah produk makanan asli Indonesia yang mendunia. Tadi tagnya sudah kamu baca, cinta produk Indonesia ya. Jadi gambar yang Ibu tampilkan ini ialah produk makanan asli Indonesia yang mendunia. Jadi untuk sekedar menambah pengetahuan kamu, ternyata makanan kita pun banyak yang disukai di luar negeri atau mancanegara. Ibu tanya, kamu suka tidak makan coklat super cream? Desri suka ada? Suka. Husnul?
suka ya. Jadi bagus kalau kita cinta produk Indonesia ya. Hanya saja makannya tidak boleh berlebihan. Kenapa kalau berlebihan? Kalau berlebihan makan coklat, berlebihan makan permen, itu kurang bagus bagi kesehatan gizi ya. Jadi yang Ibu tampilkan ini produk makanan asli Indonesia yang sudah lazim atau sering sekali kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata makanan ini itu sudah mendunia ya, disukai oleh orang luar negeri ternyata produk kita. Kemudian ya, ini yang Ibu tampilkan adalah elektronik buatan Indonesia. Ada tidak yang sering memperhatikan di rumah barang elektroniknya apa? Ayo, di rumah aku mana kulkas dan ada lemari es dan ada lemari, tahu tidak mereknya apa? Ya, jadi di papan di layar itu ada produk elektronik buatan Indonesia. Ya, digambarkan ada rice cooker dan ada alat elektronik dengan merek yang namanya Polytron. Ya, kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kira-kira nanti kalau dari kalian yang ada diajak oleh orang tuanya ke toko elektronik bisa menyarankan ke orang tuanya, Ma, ini produk luar apa, produk dalam negeri atau produk Indonesia, sebaiknya kalau ibu beli dengan merek ini misalnya. Sudah bisa kamu menyarankannya ya. Ayo, yang di layar gambar apa, Sari Ayu? Iya, gambar kursi. Ini produk mebel buatan Indonesia, Jati. Ya, yang sudah sangat terkenal sekali, disukai di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah ya. Kemudian mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Nomor 1, Nopal. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia, Nopal? Dapat menambah peluang lapangan pekerjaan. Iya. Indah, nomor 2. Membuat produk dalam negeri semakin dikenal. 3. Sari Ayu. Dapat meningkatkan pendapatan negara. Abi, yang keempat. Menambah jumlah investasi di Indonesia. Iya, jadi itulah alasan mengapa kita harus cinta produk Indonesia. Yang pertama tadi dibaca, dapat menambah peluang lapangan pekerjaan. Kemudian tadi sudah dibaca teman kamu, kemudian membuat produk dalam negeri semakin dikenal, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Kemudian yang ketiga, Sekar tadi apa? Meningkatkan pendapatan negara yang berujung nantinya pada pembangunan nasional. Yang keempat, Rido, menambah jumlah investasi. Iya, bagus sekali. Nah ya, jadi itulah alasan mengapa kita harus cinta produksi Indonesia. Ya, ada yang mau tanyakan tidak mengenai cinta produk Indonesia? Ada tidak? Ya, ini bangga cinta produk Indonesia. Kemudian produk terkenal asli Indonesia. Sebelumnya aku mau tanya, ada tidak yang suka makanan luar negeri? Kentucky Fried Chicken. Suka tidak? Suka, kata Agung. Jadi kalau mulai sekarang ya, kalau kita sudah tahu ya, alangkah baiknya kalau kita lebih mencintai produk dalam negeri. Ya, yang awalnya Agung ini suka sekali makan KFC apa? Kentucky tadi ya, apa? Ayam crispy ya, Agung ya. Nah, coba Agung sekarang coba beralih ke ayam Lamongan misalnya. Kemudian ayam geprek yang asli Indonesia. Ada yang suka makan pizza misalnya. Sudah pernah belum makan pizza? Belum ya. Ya, kalau ibu yakin lah kalau anak-anak ibu ini cinta semua yang namanya makanan Indonesia ya. Suka makan pempek, suka dah? Suka dah makan soto? Suka ya. Itu adalah makanan khas Indonesia yang patut kita lestarikan, kemudian yang patut kita sukai ya. Jadi jangan hanya menyukai makanan
luar negeri saja misalnya, tetapi harus menyukai atau mencintai makanan dalam negeri juga, ya. Kemudian produknya juga. Jadi tadi sudah Ibu tampilkan untuk produk elektroniknya, nanti bisa kamu lihat di rumah. Ya, kira-kira ini asli Indonesia dah? Atau bisa kamu bantu melalui googling lewat Google, ya? Googling apa saja kira-kira di rumah ini merupakan produk Indonesia. Jika banyak produk Indonesia berarti kamu sudah termasuk anak ya jempol, sudah mencintai produk Indonesia, ya. Ya, sekarang Ibu mau membentuk kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan kan? Ayo coba duduk per kelompok. Duduk per kelompok kamu. Boleh mejanya disatukan boleh. Ibu bantu jawaban. Nah, duduknya per kelompok ya. Jangan terlalu berdekatan, jaga jarak. Ini disatukan ke belakang. Ya, jaga jarak ya, jaga jarak. Satu kelompok. Ini ya. Udah. Habis? Ini. Tarik ya. Tarik, bukan. Masih tarik, tetap enggak? Sudah, ayo duduk yang rapi berdasarkan kelompok. Ya sih, ada kali kawan kerjasama. Oke, Ibu bagikan LKPD kelompoknya. Kerjasama yang aktif, jangan ada yang melamun. Ya, kerjasama. Ibu bagikan LKPD ini yang sudah Ibu bagikan ditulis nak, ditulis nama, kemudian kelompok. Nah, ada 5 topik masalah yang akan kamu bahas bersama teman kelompok kamu. 5 topik masalah yang kamu bahas bersama teman sekelompok. Yang nulis cukup satu nak. Suruh teman kamu yang tulisannya lebih baik lah, yang paling baik di antara yang baik. Tidak, dijawab. Dijawab. Mengapa kita harus minta produk Indonesia? Kan tadi ada 4 yang kamu bacakan di papan di layar. Ayo, siapa yang ayo, jangan ngobrol. Jangan ngobrol yang tidak penting. Diskusi boleh, tetapi jangan main. Jangan ngobrol yang tidak penting. Diskusi terhadap topik masalah yang Ibu sajikan. Ayo, silahkan ditulis. Tuangkan pikiran kamu ya, diskusikan sama-sama. Jawabannya apa?
itu presentasikan jawaban kalian. Ayo kelompok mana yang sudah selesai? Angkat tangan. Iya, bagus sekali. Kelompok Desi sudah selesai. Ayo kelompok Sekar, kelompok Apandi. Udah belum? Ya, sekarang toh Ibu mau dengar presentasi jawaban dari kelompok Desri. Silahkan dibaca Abi. Jawaban kelompok kalian nomor 1 Abi. Apa Abi? Dapat menambah peluang lapangan pekerjaan. Apa? Dapat menambah peluang pekerjaan. Jadi menurut kelompok Abi, mengapa kita harus cinta produk Indonesia itu dapat apa Abi? Peluang lapangan pekerjaan. Ya, peluang lapangan pekerjaan kata Abi. Dapat menambah peluang lapangan pekerjaan. Coba Ibu mau dengar jawaban nomor 1 kelompok Indah. Ayo, nomor 1 kelompok Indah. Jawaban kelompok kalian apa? Dibaca? Ya. Silakan dibaca. Indah. Nomor 1 Indah. Dapat menambah peluang pekerjaan. Dapat menambah peluang pekerjaan sama dengan kelompok Abi. Jawaban yang lainnya. Kelompok Roni, jawaban lainnya Roni. Nomor 1. Membuat produk dalam negeri semakin dikenal. Iya, bagus sekali ya. Jadi jawaban kelompok 3 kelompok dari presentasikan, jawabannya sudah baik. Coba Ibu mau dengar kelompok Roni lagi. Jawaban nomor 2 apa Roni? Ayo nomor 2. Makanan khas Indonesia. Apa? Suka makan makanan khas Indonesia. Iya, jadi soalnya apa contoh tindakan kamu ya dalam tingkah produk Indonesia? Jawaban Roni itu suka makanan khas Indonesia ya kelompok Roni. Ya, beri aplaus tepuk tangan ke kelompok Roni. Betul sekali jawabannya. Coba jawaban lain. Abi, selain suka makanan khas Indonesia, jawaban kelompok kamu apa? Ayo. Selain suka makanan khas Indonesia, apalagi selain suka apa? Mengenakan? Iya, bagus. Pertama untuk kelompok Abi ya. Jawabannya sudah baik sekali. Ya, Ibu lihat kalian sudah mengerti. Coba kelompok Keke nomor 3 Keke dibaca, dipresentasikan jawaban kamu. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang luar negeri? Apa yang terjadi Keke? Pengusaha dalam negeri atau akan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Gulung tikar, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Keke. Ya, jawaban Keke sudah bagus sekali kelompok Keke. Coba Ibu mau jawaban kelompok
kelompok Sekar nomor 4 Sekar. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Ya, dibacakan jawaban kamu Sekar, kelompok kamu nomor 4. Pendapatan negara akan meningkatkan, lapangan pekerjaan atau akan terbuka. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok Sekar yang telah mempresentasikan jawabannya dengan baik sekali. Ayo perwakilan kelompok, boleh dikumpulkan ke ibu LKPD-nya nak. Ayo, ini namanya sudah ditulis ya. Silakan ditulis dulu namanya. Nama apa? Namanya ditulis. Oke, bagus sekali ya. Ya. Nah, sekarang coba ya. Jadi Ibu rasa untuk materi Cinta Produk Indonesia ini kalian sudah paham semua ya. Jadi Ibu akan bagikan soal evaluasi yang akan Ibu bagikan nanti. Di sini Ibu lihat sudah bagus semua. Untuk LK Mandiri tadi Ibu sudah periksa ya, jawaban kamu sudah baik. Kemudian jawaban LK kelompok juga sudah sangat bagus sekali ya. Coba dibacakan yang ada di layar secara bersamaan kesimpulan dari dampak positif Cinta Produk Indonesia. Ayo sama-sama dibaca apa? Dengan cinta terhadap produk Indonesia membuat permintaan barang menjadi bertambah dan juga membuat pembangunan ekonomi para pengrajin kerajinan meningkat. Jadi itulah kesimpulannya dari dampak positif Cinta Produk Indonesia. Yaitu dengan cinta terhadap produk Indonesia itu membuat barang menjadi bertambah, permintaan barang bertambah dan membuat pembangunan ekonomi pengrajin semakin meningkat ya. Untuk evaluasi, Ibu mau kalian menuliskan pengalaman kalian dalam menggunakan produk Indonesia. Ya, dalam memakai produk Indonesia. Boleh makanan, misalnya pengalaman kamu misalnya dengan menyukai makanan soto Bogor misalnya, sate ayam Madura, sate Padang. Nah, boleh. Atau kamu menggunakan sepatu kulit khas Indonesia. Tuliskan pengalaman kamu. Ya, untuk evaluasinya Ibu mau kamu menuliskan pengalaman kamu dalam menggunakan produk Indonesia ya. Jadi untuk kesimpulannya, jadi kita harus mencintai produk dalam negeri. Karena apa? Karena dengan cinta produk Indonesia itu akan membuat permintaan barang menjadi bertambah dan pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat ya. Jadi Ibu mau tanya, ada tidak di antara kalian yang belum mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ada tidak? Iya, sudah mengerti semua. Bagus sekali ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, dilihat kembali untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari PB5 ya. Masih tentang globalisasi, semangat cinta tanah air ya. Ya, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, coba diatur kembali tempat duduknya nak. Diatur kembali tempat duduknya. Ayo, diatur kembali, duduk di tempat masing-masing terlebih dahulu yang rapi. Yang rapi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Duduk kembali di tempat kalian.
Perhatikan, duduk. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya ilmu yang Ibu sampaikan ya bisa masuk di kamu, kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang baru ya, supaya tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Semoga menetap ya, menjadi ilmu pengetahuan baru yang nantinya akan berguna untuk kehidupan. Doa.